warahmatullahi wabarakatuh. 361 Sebuah surat pernikahan. 1. Asam folat adalah produk yang harus dimiliki saat mempersiapkan kehamilan dan di awal kehamilan. Sebelumnya, Gu Qingqing mungkin minum sebutir obat pencegah kehamilan setiap bulan dan efek sampingnya masih tidak jelas. Tetapi, dalam beberapa bulan terakhir, Gu Qingqing lebih sering meminumnya dan itu sangat mempengaruhi kesehatan tubuhnya. Sebelum hamil, sebaiknya kesehatan tubuh dikondisikan dengan baik. Leng Xicheng tahu dirinya jahat. Ia tahu dirinya tidak tahu malu. Tetapi, selain cara ini, ia benar-benar tidak tahu harus bagaimana untuk menyelamatkan pernikahannya yang akan runtuh. Leng Xicheng tahu bahwa bahkan jika ia merampas cinta, ketika ia merebut Gu Qingqing dari sisi Ni Zining, ia masih memiliki kesempatan kecil untuk memenangkan hati cinta Gu Qingqing. Tetapi, sejak ayah Gu Qingqing meninggal dan Leng Xicheng memaksakan pernikahan di depan aula duka, pandangan Gu Qingqing terhadapnya dimulai dengan kesedihan, ketakutan, hingga dendam. Leng Xicheng tahu bahwa jika ingin memenangkan cinta Gu Qingqing seumur hidup ini, itu hampir tidak mungkin. Ketika mereka baru menikah, Mo Dongyang bertanya apakah Leng Xicheng berencana memiliki anak. Saat itu, Leng Xicheng menggelengkan kepala. Anak adalah kerjasama antara kedua kekasih. Jika anak itu dilahirkan bukan dengan cinta ibu dan ayahnya, melainkan dendam, akan betapa menyedihkannya itu. Leng Xicheng sendiri seperti itu. Ia dilahirkan ke dunia ini karena kesalahpahaman antara ayah dan ibunya. Kemudian, ia melakukan hal bodoh dengan menusuk ayahnya dengan pisau. Gu Qingqing begitu menghargai keluarga dan tidak pernah sekalipun melupakan kebaikan ayahnya. Tetapi, ibu dan kakaknya memperlakukannya dengan begitu buruk dan ia juga diam-diam menahannya. Jika mereka memiliki anak, Gu Qingqing mungkin akan terus tinggal di sisi Leng Xicheng untuk anak itu, kan? Begitu suara aliran air di kamar mandi berhenti, Leng Xicheng segera menutup laci meja samping tempat tidur. Lalu, ia duduk di tepi tempat tidur dan berpura-pura seakan tidak ada apapun yang terjadi. Setelah beberapa saat, Gu Qingqing telah mengganti pakaiannya dan menyeka rambutnya yang basah dengan handuk. Ia melihat Leng Xicheng yang sedang melihat ponselnya di tepi tempat tidur. Ia hanya berhenti sebentar, kemudian melemparkan handuk mandi dan handuk pengering rambut ke dalam keranjang pakaian kotor. Setelah itu, Gu Qingqing masih terus mengabaikan Leng Xicheng. Ia berjalan melewati tempat tidur dan menuju ke meja rias. Setelah mengaplikasikan perawatan kulit sederhana, ia mengambil pengering rambut dan mengeringkan rambutnya. Ketika Gu Qingqing mengeringkan rambutnya, barulah Leng Xicheng berdiri dan berjalan ke belakangnya seperti terakhir kali. Ia mengambil pengering rambut itu dan mengangkat rambut Gu Qingqing dengan tangannya untuk membantu wanita itu mengeringkan rambut dengan lembut. Saat Leng Xicheng menundukkan kepala untuk melihat rambut Gu Qingqing, wanita itu tidak diam-diam melihat Leng Xicheng dari cermin. Gu Qingqing tetap menundukkan kepalanya sambil mengoleskan krim tangan ke tangannya dengan hati-hati. Hingga suara pengering rambut berhenti, baru Gu Qingqing mengakhiri perawatan tangan. Tetapi, ia tidak mengangkat kepalanya dan juga tidak berbicara. Begitu pula dengan Leng Xicheng. Tidak ada suara pengering rambut maupun arus udara. Semuanya jadi terasa membeku. Bahkan, sirkulasi udara pun menjadi stagnan. Setelah beberapa saat, Leng Xicheng meletakkan pengering rambut di meja seperti memutar kunci roda gigi. Ia membuka suasana yang terlalu sunyi ini. Besok, aku ingin mengundang kakak beradik keluarga Su dan Ni Zining untuk makan. Aku ingin berterima kasih kepada mereka karena telah pergi mencari jejakmu kemarin, kata Leng Xicheng. Gu Qingqing mengangguk tanpa emosi. Bahkan, jika Leng Xicheng mengundang Su Zipei makan setiap hari, ia juga tidak akan mengatakan satu kata, tidak. Setelah beberapa saat, Leng Xicheng berkata lagi, aku dan Su Zipei tidak mungkin akan bersama. Tangan Gu Qingqing menggenggam krim tangan semakin erat dan tanpa terkendali. Setelah waktu yang lama, Gu Qingqing tiba-tiba melepaskan tangannya dan tersenyum dengan kecewa sambil menjawab, iya, tidak mungkin akan bersama. Gu Qingqing masih belum bercerai dari Leng Xicheng. Bagaimana mungkin mereka bisa bersama? 362 Sebuah surat pernikahan. 2. Gu Qingqing mengangkat kepalanya sedikit dan melihat Leng Xicheng dari cermin. Suaranya juga sedikit bergetar, kemudian, dia akan pergi syuting iklan grup Leng, kamu juga akan mengikutinya pergi. Masih ada sesuatu yang harus aku lakukan. Minggu depan, mungkin ada rencana untuk pergi ke luar negeri, jawab Leng Xicheng. Untuk syuting iklan Su Zipei, paling banyak Leng Xicheng hanya akan melirik 1 atau 2 kali.
Ia juga tidak perlu mengikuti proses syuting. Untuk apa dirinya pergi? Selain itu, Leng Xicheng saat itu masih berpikir untuk tiba-tiba kembali ke Tiongkok dan memberikan Gu Qingqing sebuah kejutan. Gu Qingqing terkejut, tidakkah Leng Xicheng menemani Su Zipei? Itu juga berarti, dia mungkin benar-benar bisa secara diam-diam syuting iklan tanpa diketahui oleh Leng Xicheng. Jika Gu Qingqing mengetahui tentang kabar seperti ini sebelumnya, mungkin ia akan merasa senang dan gembira. Tetapi, sekarang, ia tidak bisa membangkitkan minatnya sama sekali. Bagaimanapun, cepat atau lambat Leng Xicheng akan mengetahui perihal dirinya yang bekerja di Suyi. Jika bukan sekarang, hal ini akan terbongkar tidak lama lagi di masa depan. Meskipun Gu Qingqing benar-benar sangat menyukai lingkungan kerja di Suyi dan juga berharap untuk bekerja di bawah bos seperti Lin Suyi, apa yang bisa ia lakukan jika ketahuan? Gu Qingqing hanya bisa berjuang hingga akhir atau mencari pekerjaan lain. Bagaimanapun, ia pasti tidak akan bisa terus dikurung dalam ruangan persegi ini oleh Leng Xicheng dan hidup dengan biasa-biasa seumur hidupnya. Leng Xicheng, yang berdiri di belakangnya, jelas bisa merasakan aura dingin Gu Qingqing. Ia awalnya tidak pernah berpikir bahwa Gu Qingqing mungkin benar-benar akan memedulikan skandalnya. Dulu ia benar-benar sangat berharap Gu Qingqing akan marah, ribut, cemburu, atau menunjukkan reaksi lain terhadap skandalnya. Sekarang, Leng Xicheng melihat bahwa Gu Qingqing sudah melihat skandalnya hingga bosan, bahkan meremehkannya dan juga tidak tertarik. Ia tiba-tiba merasa sedikit kepanikan dan ketakutan. Jika Gu Qingqing benar-benar terluka karena alasan ini, Leng Xicheng tidak akan bisa memaafkan dirinya selama seumur hidup ini. Namun, saat semalam Leng Xicheng melihat Gu Qingqing dan Ni Zining saling berpelukan di depan kuburan ayahnya, hatinya juga mengerti bahwa ikatan antara Gu Qingqing dan Ni Zining begitu dalam. Bahkan, meskipun 3 tahun telah berlalu, tetap saja Ni Zining yang menemukannya terlebih dahulu. Aku akan menangani Chen Wenji dengan serius, Leng Xicheng tiba-tiba mengatakan itu, kata-katanya membuat Gu Qingqing sedikit bingung, aku akan menangani Chen Wenji dengan serius. Bukan hanya karena dia menggunakan identitasku untuk menindas orang lain, tapi juga karena orang yang ditindasnya adalah kamu. Leng Xicheng tiba-tiba mengulurkan lengannya dan memeluk pinggang Gu Qingqing dengan erat dari belakang sambil berkata, kamu harus percaya, aku tidak pernah berpikir untuk menginginkan wanita rendahan itu menginjak-injak dirimu. Gu Qingqing tidak menunjukkan ekspresi apapun. Tentu saja ia tahu bahwa meskipun Leng Xicheng tidak memberikan dirinya tempat di dalam hatinya, bagaimanapun juga ia adalah istri yang dinikahi pria itu secara sah. Suami istri adalah satu pasangan. Chen Wenji mempermalukan Gu Qingqing. Itu juga berarti ia telah mempermalukan Leng Xicheng juga. Jika sehari sebelumnya terungkap bahwa Gu Qingqing, seorang istri sah, dituduh oleh seorang wanita ketiga mencuri uang, Leng Xicheng sebagai seorang pria yang begitu menginginkan reputasi harus meletakkan wajahnya di mana. Selain itu, Leng Xicheng memeluk Gu Qingqing dari belakang. Ia ingin memeluk wanita itu, tetapi tinjunya malah mengepal dengan sangat erat. Jenis hubunganku dengan Su Zipei bukan seperti yang kamu bayangkan. Gu Qingqing tercengang dan mengangkat kepalanya sedikit. Ia ingin melihat ekspresi Leng Xicheng dari cermin, tetapi ia hanya melihat Leng Xicheng membenamkan kepalanya di bahunya, seolah-olah sedang berusaha menyembunyikan emosinya. Selain itu, bukan hanya itu saja. Leng Xicheng memeluk lengan Gu Qingqing semakin erat dan erat. Seperti kekuatan yang ingin mencekiknya, seperti ingin menggabungkan kedua orang menjadi satu. Mungkin, kamu masih akan melihat tentang kami berdua di masa depan. Mungkin, beberapa berita akan mengatakan hal yang sangat ambigu dan sangat jelek. Tapi, kamu harus tahu, aku tidak mungkin akan menikahinya. Selanjutnya bab 363 sebuah surat pernikahan 3.